Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus sahibul musibah Mas Taufik, Mas Wibi, dan Mas Amhar, putra-putra dari almarhumah Ibu Hajah Herlin Ernawati yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir bersama-sama melalui Zoom pada malam hari ini untuk bersama-sama mendoakan almarhumah Ibu Hajah Herlin Ernawati yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari yang lalu. Nuwun sewu, kok ada suara yang mengganggu ya? Ya, lupa. Ya enggak, selanjut itu mulainya dari saling jaga. Aku dan terus matikan aja itu di moto. Dari admin mungkin. Udah nih cuma. Ya, kayaknya ada suara televisi itu ya kayaknya ya. Ya, Udah Pak, monggo Pak. ya baik. Tidak lain dalam pertemuan yang sangat baik ini, kita semua mendoakan almarhumah Ibu Herlin Ernawati yang telah dipanggil Allah 3 hari yang lalu. Dengan iringan doa semoga almarhumah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dan semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa beliau dan juga menerima semua amal kebaikan Ibu Hajah Herlin Ernawati. Kita juga mendoakan semoga putra-putra Ibu Hajah Ernawati, Mas Taufik, Mas Wibi, dan Mas Amhar semuanya pinaringan sabar ya di dalam menerima musibah ini, dan kita doakan mereka mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh ya, amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai salah satu dari 3 hal yang pahalanya mengalir terus, tidak pernah berhenti meskipun kita ini sudah meninggal dunia ya. Makanya kita doakan ya, Mas Taufik, Mas Amhar, dan Mas Wibi itu menjadi anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dengan mendoakan kedua orang tua, maka almarhumah Ibu Hajah Herlin Ernawati, demikian juga Bapak Haji yang sudah dipanggil Allah terlebih dahulu 1 tahun yang lalu, itu meskipun sudah tidak bisa beramal ya, mereka sudah dipanggil Allah. Kalau anaknya itu soleh dan mau mendoakan kedua orang tua, itu Bu Herlin Ernawati senantiasa mendapatkan pahala yang terus mengalir, tidak akan pernah putus.
Nah, pahala itu di samping juga berasal dari amal jariah yang sudah dilakukan dan juga dari ilmu yang bermanfaat dari Ibu Hajah Erlin. Tapi sekarang saya ingin fokus kepada yang ketiga saja, yaitu anak yang soleh tadi itu, ya, anak yang soleh. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu, ya, dan khususnya Mas Taufik, Mas Bibi dan Mas Amhar yang saya hormati dan saya cintai. Perlu kita semua ketahui bahwa orang yang wafat, ya, itu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai al-gharik. Ya. Al-gharik itu orang yang tenggelam di lautan, sehingga butuh sekali pertolongan. Nah, sekali lagi ya, yang diharapkan pertolongannya itu ya anak-anaknya itu, ya, anak-anak yang soleh itu, yang memang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tentu saja ya melebar lagi kepada seluruh saudara-saudaranya kaum muslimin, ya. Makanya kita ini kan sebagai seorang muslim, ya, juga bisa memberikan pertolongan, ya, kepada sesama muslim itu tidak hanya ketika sesama masih hidup, ya. Ketika sudah wafat pun kita masih bisa memberikan pertolongan dengan mendoakan almarhumah itu, mendoakan orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama sekali anak-anaknya, ya. Nah, anak-anak itu, ya, yang mau mendoakan kedua orang tuanya, itulah anak-anak soleh. Nah, yang bermanfaat bagi kedua orang tua, ya, setelah meninggal itu sebenarnya tidak hanya doa, ya. Anak itu masih bisa, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, meskipun orang tuanya sudah meninggal, ya. Memang idealnya ya berbakti itu ya ya justru ketika masih hidup itu, ya. Tapi kadang-kadang kita ini kan sok tidak sadar, ya. Tiba-tiba kemudian Allah sudah memanggil, ya, sehingga kemudian lalu kita itu seperti merasa menyesal begitu, ya, merasa gelo begitu, ya. Ya Allah, saya ini belum merasa berbakti kepada kedua orang tua, kok Allah sudah memanggilnya, ya. Ya memang idealnya sih ya memang kalau bisa berumur panjang, kita bisa berbakti kepada orang tua, ya, sehingga memang kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beberapa kiai, ya, bahwa orang tua itu sebenarnya tiket surga kita, ya. Orang tua itu tiket surga kita. Nabi secara eksplisit menyampaikan bahwa di dalam telapak kaki ibulah terletak surga kita itu, ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang namanya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ya kalau kita itu betul-betul bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita, itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ewadine memang Allah sudah mentakdirkan lain, ya, bahwa Allah sudah memanggil ibu kita, Allah sudah memanggil bapak kita, bukan berarti kita tidak bisa berbakti, ya. Kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, nah caranya apa? Ya caranya tadi itu, ya, diantaranya adalah dengan mendoakan kedua orang tua itu. Oleh karena itu Mas Taufik, ya, Mas Amhar, Mas Wibi, ya, tolong ini pesan saya ini, ya, pesan saya ini juga pesan untuk saya sendiri, ya, dan juga untuk pesan yang lain-lain, tapi terutama tadi Pak Wahyono menyampaikan, ya, khusus untuk malam ini, ya, pesan Mas Bibi, Mas Taufik dan Mas Amhar, ya. Tapi sekali lagi untuk kita semuanya sebenarnya, ya, kita mudah-mudahan bisa senantiasa mendoakan kedua orang tua kita itu. Sempatkan kapan saja yang mampu kita lakukan, ya.
Setidak-tidaknya sehabis sholat ya, kita doakan kedua orang tua kita supaya diampunkan dosanya, diterima amal baiknya, dan Allah berikan balasan yang terbaik bagi kedua orang tua kita itu dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, amalan lain yang bisa dilakukan seorang anak dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal itu diantaranya adalah dengan tetap menjalin silaturahim ya, dengan orang-orang yang memang selama ini berhubungan baik dengan kedua orang tua ya, tidak hanya keluarga ya, tidak hanya misalnya kemarin saya lihat masih punya simbah ya, itu harus diperbaiki betul hubungannya dengan simbah itu, dengan saudara-saudara itu diperbaiki betul hubungannya itu dalam rangka meneruskan silaturahim orang tua kita itu ya. Tapi tidak hanya itu, dengan orang-orang yang juga baik dengan orang tua kita ya. Ya misalnya karena orang tua kita itu dulu tinggalnya di Karonseh ini ya, Mas Taufik, Mas Wibi, Mas Amhar, meskipun toh nanti tinggal dimanapun ya, usahakan masih bisa menjalin silaturahim yang baik dengan tetangga, dengan saudara-saudara yang ada di Karonseh ini. Ini merupakan bagian dari bagaimana kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, satu lagi saja yang ingin saya sebut ya, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, bahwa yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu juga bisa dengan bersedekah atas namanya ya. Jadi idealnya kita ketika masih hidup di dunia itu ya banyak bersedekah ya, sehingga sedekah itulah yang kemudian tadi itu mengalir terus pahalanya sampai kita wafat itu. Dan saya yakin Pak Haji Ibu Herlin Ernawati ini juga sudah ahli sedekah ya. Tetapi sekarang kan sudah putus, tidak mungkin bisa lagi bersedekah. Dan siapapun nanti orang itu ketika wafat di akhirat itu ya, itu masih merasa rugi, merasa menyesal kenapa kok dulu di dunia itu tidak banyak bersedekah itu ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan salah satu ayat menyatakan kalau sekiranya ya orang yang sudah wafat itu kok diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia, yang diminta itu untuk bisa bersedekah. Loh, ini kan luar biasa itu. Nah, sementara Nabi kita memberikan tuntunan kepada kita itu masih bisa bersedekah untuk kedua orang tua kita ya. Banyak itu sekali hadis Nabi yang menginformasikan mengenai bisanya kita bersedekah atas nama orang tua kita. Loh, itu bayangkan ya. Orang yang sudah meninggal yang sudah tidak bisa bersedekah, lalu kita sebagai anaknya bersedekah atas nama orang tua kita. Loh, itu orang tua kita itu bayangkan itu di alam kubur itu kayak apa itu, senangnya itu ya. Sesuatu yang diharapkan yang sudah tidak mungkin bisa dilakukan lagi, ternyata dilakukan oleh anak-anaknya. Masya Allah ya. Nah, makanya ini juga pesan saya juga untuk diri saya sendiri dan untuk yang lain-lain juga tapi khususnya kepada Mas Taufik, Mas Wibi dan Mas Amhar ya. Kalau sekiranya nanti ditakdirkan Allah punya banyak rezeki ya, sisihkan itu di antara rezeki yang Allah berikan kepada Mas Taufik, Mas Amhar, Mas Wibi itu untuk bersedekah, tidak untuk dirinya sendiri ya, tapi atasnamakan kepada kedua orang tua itu. Ya, untuk diri sendiri juga iya ya. Tapi atasnamakan juga untuk kedua orang tua, bahkan untuk simbah-simbah ya. Dari pihak Pak Haji sekalipun, Ibu Herlin sekalipun, itu usahakan itu ya, usahakan. Ya. Masya Allah, kalau misalnya ada wakaf di masjid tanah sekian meter berapa
udah ini untuk ini 1 sekian meter, untuk ini sekian meter, ini sekian meter. Wah, itu Masya Allah itu ya. Itu sangat luar biasa. Ya, jadi hadisnya sahih, banyak sekali, tidak hanya 1 2, banyak ya, dengan berbagai riwayat. Ya, jadi itu memang sekali lagi salah satu cara Allah untuk masih memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Bahkan satu lagi yang bisa sebut mungkin itu membadalkan haji ya. Tapi alhamdulillah ya, Pak Haji ini dan Bu Herlin ini Masya Allah sudah diberikan kesempatan untuk pergi haji meskipun harus dengan ONH plus ya. Wah, itu kalau seandainya kok tidak kemudian memaksakan diri dengan ONH plus ya, nunggu ONH biasa ya lain ceritanya ya. Tapi inilah ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada Pak Haji dan Bu Hajah Herlin ini untuk menyempurnakan rukun Islam sampai dengan yang kelima pun juga dilakukan. Ini mudah-mudahan ya menjadi tanda yang baik ya, tanda bahwa Pak Haji maupun Bu Herlin itu menjadi seorang muslim yang hakko, yang benar-benar ya, karena beliau berdua sudah menjalankan rukun Islam yang kelima-limanya itu ya. Nah, ini kita syukuri. Nah, kita doakan juga nanti ya Mas Taufik, Mas Amhar, Mas Wibi juga bisa mengikuti jejak ya, kedua orang tuanya bisa menjadi haji-haji ya. Oleh karena itu ya mulai sekarang harus mulai difikirkan, direncanakan ya. Jadi apalagi sekarang ini kan Masya Allah ya, untuk bisa berhaji itu harus menunggu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kalau saya boleh pesan ya, kalau memang sudah ada rezeki ya daftar ya. Mengenai masalah kapan berangkat itu urusan nanti ya. Jadi memang didesain ya, direncanakan. Ya, era kita tidak seperti era yang dulu. Era dulu kita mau berangkat haji kapan saja bisa. Nah, sekarang enggak ya. Nah, kecuali lagi kalau memang ada rezeki yang banyak, kemudian bisa pakai ONH plus, itu memang bisa boleh dikatakan agak kapan saja juga masih agak longgar. Tapi kalau haji normal, Masya Allah, sekarang ini sudah tidak tahu berapa tahun ini, saya lupa mengupdate perkembangan yang terakhir ini. Tapi prinsipnya lama sekali ya. Nah, sekali lagi doa kita ya semuanya untuk Mas Taufik, Mas Wibi dan Mas Amhar. Ini urutannya sudah benar, yang benar apa yang benar ini? Yang benar Taufik, terus Taufik, Wibi, Amhar. Oh ya, sudah betul berarti saya sudah berkali-kali menyebut Taufik, Wibi dan Amhar ya. Sudah betul ya, sudah betul ya. Oke ya Mas Taufik, Wibi dan Amhar, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijaga ya kerukunan persaudaraannya ya. Insya Allah semuanya berjalan baik ya. Didoakan banyak orang ya. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan permohonan yang tadi sudah kita sebutkan ya. Diampunkan dosanya, diterima amal baiknya, dan Allah memberikan balasan berupa surga ya untuk Ibu Hajah Herlin Ernawati maupun Bapak Haji ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.